Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedikit akan membahas tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1. Pengertian BUMN adalah badan usaha milik negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Kegiatan utama BUMN adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara untuk kepentingan atau kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun ciri-ciri dari BUMN: 1. Badan usaha dimiliki oleh negara. Jadi semua yang berbentuk usaha itu adalah dimiliki oleh negara. 2. Pengawasan dilakukan secara hierarki maupun fungsional. Jadi pemerintah berwenang memberikan kebijakan terhadap semua pengawasan yang berbentuk usaha badan usaha milik negara. Yang ketiga, kekuasaan penuh ada di tangan pemerintah. Kegiatan usahanya ada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang atas kebijakan atau berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Yang keenam, untuk mengisi khas negara. Ciri-ciri badan usaha milik negara. 1. Badan usaha dimiliki oleh negara. Jadi semua yang berbentuk BUMN itu adalah milik negara. Yang kedua, pengawasan dilakukan secara hierarki ataupun dilakukan secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Jadi semua pengawasan badan usaha milik negara tersebut diawasi oleh negara. Yang ketiga, kekayaan yang penuh dalam menjalankan kegiatan usaha ada di tangan negara. Jadi semua kekuasaan, kekayaannya ada di tangan negara. Yang keempat, pemerintah berwenang dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan usaha. Jadi pemerintah mengelola dan berwenang memberikan kebijakan yang berkaitan dengan usaha BUMN tersebut. Yang kelima, semua risiko terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Jadi jangan khawatir, BUMN tidak akan mengalami kemerosotan. Pemerintah akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan kenyamanan, memberikan tingkat yang lebih baik kepada pengusaha-pengusaha BUMN. Yang keenam, untuk mengisi kas negara karena salah satu sumber penghasilan negara. Jadi BUMN tersebut adalah salah satu penghasil terbesar di Indonesia. Yang ketujuh, agar pengusaha swasta tidak monopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi BUMN tersebut menguasai hidup orang yang banyak, memberikan lapangan-lapangan pekerja di luar sana kepada penduduk Indonesia. Maksud dan tujuan badan usaha milik negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Ayat 2. 1. Memberikan sumbangan pada perekonomian Indonesia pada umumnya dan penerimaan pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan orang yang banyak yang ada di Indonesia. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta maupun koperasi. Yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi yang lemah. Prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik negara. 1. Lebih bersifat social oriented atau service oriented, artinya berorientasi pada pelayanan kepentingan umum. Yang kedua, jika dalam menjalankan usahanya memperoleh keuntungan, maka kemanfaatan tersebut untuk kemakmuran dan untuk pelayanan terhadap masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, selama masyarakat masih memerlukan, kegiatan-kegiatan badan usaha milik negara akan dilakukan terus-menerus. Yang keempat, sebagai agen pembangun, seluruh daya dan kemampuan diarahkan pada pembangunan nasional yang sadar dan akan dilaksanakan. Yang keempat, merupakan sarana vital yang efektif untuk melaksanakan pembangunan nasional. Yang kelebihan badan usaha milik negara. 1. Menguasai sektor vital bagi kehidupan rakyat yang banyak. Kedua, mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Yang ketiga, permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Adapun kekurangan badan usaha milik negara. 1.
pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien. Yang kedua, manajemen perusahaan kurang profesional. Yang ketiga, menimbulnya monopoli atas sektor-sektor vital. Yang keempat, pengelolaan perusahaan terhambat karena peraturan-peraturan yang memikat dari negara. Yang kelima, sulit memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara yaitu ada 3. 1. Perusahaan jawatan. 2. Perusahaan umum. 3. Perusahaan perseroan. Perusahaan jawatan adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak departemen yang bersangkutan. Tujuan perusahaan jawatan adalah pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan dan untuk kemakmuran rakyat. Adapun contoh dari perusahaan jawatan yaitu 1. Perusahaan jawatan Jantung Harapan Kita. Yang kedua, perusahaan jawatan Fatmawati. Yang kedua, perusahaan umum. Perusahaan umum adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu dan mencari keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contoh dari perusahaan umum adalah perusahaan Pegadaian, perusahaan Damri, perusahaan Jawatan Angkatan Motor Republik Indonesia, perusahaan Jasa Tirta, perusahaan Pembangunan Rumah Nasional. Yang ketiga, perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan terbagi atas saham. Tujuan dari perusahaan perseroan adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan bisa bersaing kuat, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Contoh dari perusahaan perseroan: PT Pos Indonesia, PT PLN, PT Kereta Api Indonesia. Jadi kesimpulan dari Badan Usaha Indonesia, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan adalah bentuk-bentuk badan usaha milik negara yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki tujuan umum untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang akan membahas konsep usaha dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Dan lebih tepatnya di sini saya akan membahas tentang BUMS. Dan BUMS tersebut yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada peranan, yang keempat ada ciri-ciri, yang kelima ada jenis, yang keenam ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada contoh-contoh BUMS yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan di sini kalian pasti pernah dengar apa yang dimaksud dengan BUMS itu. Dan di sini saya akan lebih menekankan apa sih BUMS itu. Yang pertama ada pengertian. Kan BUMS itu singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta, yang merupakan suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini bisa dipunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama dengan penanaman modal. Yang kedua ada fungsinya, dan fungsi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk rekan kerja pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk rekan dalam penyuluhan sumber daya. Yang ketiga, merupakan dinamisator dalam bentuk perekonomian masyarakat. Yang keempat, untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dan yang ketiga ada peranan, dan peranan di sini ada 6. Yang pertama untuk mitra BUMN, yang kedua untuk menumbuhkan produksi nasional, yang ketiga untuk membuka kesempatan kerja, yang keempat untuk
menambah kas negara dalam pemacu pada pendapatan nasional. Yang kelima, untuk membantu pemerintahan dalam mengelola dan mengusahakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Yang keenam, untuk membantu pemerintahan dalam usaha dalam pemegang pendapatan. Dan yang keempat di sini ada ciri-cirinya. Dan di sini ciri-cirinya itu ada 9. Ciri-ciri yang pertama, badan usaha yang modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta itu sendiri. Yang kedua, pengawasan yang dijalankan secara hikari dan fungsional oleh si pemegang perusahaan. Yang ketiga, untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat, dalam bagian laba berdasarkan pada pemilikan saham atau modal sebanyak-banyaknya. Yang kelima, sebuah badan usaha yang mempunyai badan hukum. Yang keenam, dijalankan dan dimodali oleh perseorangan, banyak orang dan kelompok orang. Yang ketujuh, para anggota mempunyai baik suara sesuai dengan jumlah modal atau saham yang dimilikinya. Yang ke-8, bisa menjual saham melalui bursa efek. Yang terakhir modalnya bisa diperoleh dari lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank. Ciri-ciri badan usaha milik swasta berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perseorangan, yang kedua ada persekutuan. Dan di perseorangan itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemilik dari badan usaha adalah perseorangan. Yang kedua, pemilik merupakan pemegang tertinggi kekuasaan yang mengatur segala usahanya. Yang ketiga, jalan badan usahanya tergantung dalam kebijakan perseorangan tersebut. Yang kedua ada persekutuan, dan persekutuan tersebut itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemilik badan usaha persekutuan dan ada 2 atau lebih. Yang kedua, berwenang dalam usaha ditetapkan pada perjanjian persekutuan. Yang ketiga, kemajuan dan kemunduran badan usaha tergantung pada pengurus sekutu tersebut. Yang kelima ada jenisnya. Yang jenisnya itu terbagi menjadi 3. Jenis yang pertama perusahaan swasta nasional, yang kedua perusahaan swasta asing, yang ketiga perusahaan swasta campuran. Dan di sini perusahaan swasta nasional itu maksudnya sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari masyarakat lokal dari dalam negeri. Contohnya kayak PT Jarum, PT Indofood Sukses Makmur gitu. Terus yang kedua ada perusahaan swasta asing. Adalah sebuah perusahaan yang modal usahanya berasal dari usaha itu sendiri, pihak masyarakat luar negeri. Contohnya PT Mitsubishi dan PT Astra gitu. Terus yang ketiga ada perusahaan swasta campuran. Maksudnya itu sebuah bentuk koperasi perusahaan yang modalnya berasal dari usaha yang didapatkan dari kerjasama antara pengusaha nasional dalam negeri dan pengusaha luar negeri. Contohnya kayak PT SL Asiata Group gitu. Yang keenam ada kelebihan dan kekurangan BUMS. Itu ada banyak, cuma saya sebutkan dikit aja, sebagian aja. Yang pertama ada kelebihan BUMS. Yang kedua, cepat dalam mengembalikan keputusan karena memiliki modal, juga kadang kalau menjadi pengelola. Yang ketiga, sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintahan. Yang keempat, memberikan kontribusi dalam kenaikan produk domestik bruto. Yang kelima, sebagai penyidik barang dan jasa. Yang keenam, cepat dalam mendapatkan modal karena dalam pengelolaan umumnya juga
pemilik. Yang ketujuh, banyak menampung tenaga kerja. Yang kedelapan, terlalu mementingkan laba sehingga sering tidak memperhatikan lingkungan. Yang ke-9, sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman. Yang terakhir, sering terjadi silang pendapatan atau manajemen perusahaan dengan para serikat buruh. Dan contoh BUMS yang ada di Indonesia itu sendiri ada banyak. Badan usaha yang dimiliki oleh swasta yang menjalankan fungsi dan peranan di Indonesia, baik dalam badan usaha dalam negeri maupun badan usaha luar negeri atau asing. Dan contoh-contoh badan usaha milik swasta tersebut, yang pertama ada PT Pupuk Kaltim, yang kedua ada PT Unicon Mental, yang ketiga ada PT Jarum, yang keempat ada PT Holcim, yang kelima ada PT Krakatau Steel, yang keenam ada PT SL Asyata Tbk, yang ketujuh ada PT Aneka Elektrindo Nusantara, yang kedelapan ada PT Fast Food Indonesia, yang kesembilan ada PT Astra Internasional, yang ke-10 ada Global Dharma Nusantara, dan yang terakhir ada PT Fruit Food Indonesia.